Halo, welcome back to my channel, Bang Ray Cooking Show. Hari ini gue mau masak tumis cumi asin dengan cabai hijau. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan ya untuk bikin tumis cumi asin cabai hijau ini, atau mungkin orang bilang gampangnya sambal cumi asin kali ya, biar namanya nggak kepanjangan gitu ya. Nah, yang pasti kita butuh cumi asin, ya kan? Nah, ini cumi asin ya. Cumi asinnya itu gue beli yang ada isi telurnya ya, yang isi ada telur cuminya. Kalau mau yang polos juga nggak apa-apa. Nah, cumi asin ini kan keras ya, dan asin banget. Nah, cara ngolahnya gimana? Ini yang paling penting, orang nggak ngerti. Harus direndam dengan air panas dulu ya. Paling nggak 15 menit, minimal 15 sampai setengah jam deh. Direndam dulu, supaya daging cuminya tidak keras. Dan supaya rasa asinnya tidak terlalu tajam ya. Direndam dulu sampai air hangat, ini paling penting. Nah, selain cumi, di sini gue ada pete ya. Petenya udah gue kupas nih. Ya udah gue belah tuh ya, soalnya banyak ulet-uletnya nih, bekas-bekas uletan, lu lihat kan bolong nih. Ini bekas gigitan ulet ya. Tadi udah gue bersihin. Nah, ini ada yang belum gue bersihin nih. Nih gue kasih tahu ya, pete itu harus gimana nih. Nah, harus gini, kita bagi dua nih. Tuh kan, lihat kan? Waduh, ada ekstra proteinnya nih. Waduh, bahaya nih tuh kan. Nah, ini harus kita buang ya. Ntar gue cuci lagi nih ya. Nah, kita lanjut. Selain pete, gua ada bawang merah, bawang putih ya. Bawang merah, bawang putih. Di sini gua pakai cabai hijau ya. Warnanya nanti nih hijau semua gitu ya. Gua pakai cabai hijau. Kalau lu suka pakai cabai rawit boleh ya. Rawit hijau atau rawit merah boleh. Terus di sini gue punya tomat sayur, tomat hijau ya, tomat hijau sayur. Nah, di sini untuk bumbu dapurnya gue tidak akan pakai serai, tidak akan pakai lengkuas, tapi gue hanya pakai daun jeruk ya. Daun jeruk ini nih dia sama cabai hijau nih CS-an. Pokoknya harus ada dah gitu ya. Masak cabai hijau harus pakai daun jeruk gitu loh. Nah, oke, ke bahan-bahannya udah, langsung aja kita mulai masak ya. Oke. Langkah pertama untuk bikin sambal cumi asin atau cumi asin cabai hijau ini, yang pasti gue mesti slice dulu ya. Ini cumi asinnya direndam, cabai hijaunya ini harus gue potong ya. Gue slice dulu. Nggak di blender? Nggak. Kayak kemarin, Bang? Nggak di blender ini. Yang ini kita mau ngerasain ada potongan cabainya gitu kan. Keras-kerasnya. Keras-kerasnya, betul. Nah, gue potongnya nyerong ya, potong nyerong gini supaya kelihatan bagus ya, jadi manjang gede gitu kan. Kalau mau tambahin cabai hijau keriting atau mau tambahin cabai rawit hijau ya boleh, silahkan ya, masak mah bebas ya, mau tambahin apa juga boleh. Cabai hijau, cabai ini gue bingung ya, cabai merah ada kan, cabai hijau ada ya kan, kenapa cabai kuning kagak ada ya? Kuning, paprika termasuk gak? Paprika ada kan, paprika kuning kan? Iya, cabai kenapa nggak ada cabai kuning? Bingung kan lo? Itu masih menjadi rahasia terbesar dalam kehidupan itu. Nah, cabainya udah kita slice. Nah, ini bawang merahnya ya, bawang merahnya juga kita slice ya. Bawang merahnya juga kita slice. Kalau di slice itu bahasa Indonesia bakunya apa sih? Dirajang ya? Rajang. Dirajang. Kadang gue suka salah denger loh. Gue dengernya diranjang. Wah,
Kayak di hotel, Iya kan, ngiris bawang di ranjang. bawang diranjang. Waduh itu agak-agak 17 tahun ke atas itu ya. Kalau saya masih kecil, Wah, masih kecil, 17 tahun yang lalu masih kecil ya. Sekarang om-om ya. Bawang merah udah. Nah, sekarang kita bawang putihnya kita keprek ya kan. Jebret, jebret. Langsung aja copot sendiri. Langsung kita slice lagi. Kalau apa namanya, kalau masak makanan Indonesia tuh bawang putihnya lebih sedikit daripada bawang merahnya. Biasanya gitu ya. Bawang merahnya itu komposisinya biasanya lebih banyak. itu kenapa tuh? Nggak ngerti juga ya. Cuman kemungkinan sih karena ini ya, karena Kebiasaan. apa namanya, mungkin kebiasaan sama mungkin emang ini sih apa, sebenarnya kan cabe lagi, bawang merah itu kan rasanya lebih ringan ya, bawang putih kan lebih panjen ya, lebih tajam gitu kan, jadi masuk akal sih, makanya kalau masak bawang merahnya itu biasa lebih banyak, bawang putihnya lebih dikit gitu. Nah ini udah. Nah tomatnya nih, tomat sayurnya terakhir, tomat sayurnya juga kita potong juga ya, kita potong, nggak usah potong kecil-kecil banget, segini-segini aja ya. Tuh. Kalau lu nggak punya tomat hijau, pakai tomat merah biasa sih boleh aja ya. Ada pertanyaan tuh bang, Nah, tomat itu kategori sayur apa buah sih? waduh, kita debatin ini sampai video ke 100 nggak kelar ini mas. Sampai subscriber gua 100.000 orang, amin ya Allah, tetap aja nih nggak kelar perdebatan ini nih. Nah, ini semua udah ready ya, udah kita slice ya. Sip. Kita tinggal nunggu cuminya. Ini kan baru 5 menitan ya, nanti kita tunggu 10-15 menit lagi. Nanti akan gua goreng cuminya. Oke, sip. Oke. Ini cumi asinnya. Udah 15-20 menit ya. Nah, ini gua tirisin dulu, terus gua goreng ya. Ini cuminya nggak gua belah lagi karena udah cukup kecil ya. Tuh, paling cuma sekelingking gua doang tuh kan. Ya, langsung gua goreng aja jadinya ya. Nggak gua potong lagi ya. Ini minyaknya udah panas, langsung ya. Tuh. Digorengnya nggak usah lama-lama ya. Nanti kalau kelamaan jadi keras. Wanginya, aromanya. Oke. Nah, ini cuminya gue goreng bentar aja ya. Nggak lama-lama, paling 5 menit ya. 5 menit, 4-5 menit, minyak panas masuk bentar aja. Kalau kelamaan nanti jadi keras ya. Jangan kelamaan digorengnya.
Oke ya, nah, ini cuminya udah. Berarti kita siap untuk ngoseng semuanya ya. Tinggal dioseng aja nih semuanya. Oke, buat tirisin dulu ya. Sip. Oke. Oke. Cuminya tadi udah kita goreng. Nah, sekarang kita akan mulai oseng. Nah, apa dulu nih pertama yang kita tumis? Yang pertama kali kita tumis tuh petenya dulu ya. Ingat nggak dulu pernah nonton apa namanya resep video gue yang apa ya? Sambal udang ya kalau nggak salah ya. Sambal udang pete kan? Nah, itu kan petenya selalu gue tumis dulu ya. Dengan minyak banyak ya, panas ya. Kenapa sih petenya harus ditumis dulu pakai minyak banyak? Supaya apa namanya? Bau dari petenya itu keluar ke minyaknya gitu ya. Ya, kita tumis dulu petenya ya. Kita pengen bau petenya itu keluar ke minyaknya nih ya. Oke. Nah, ini petenya goreng bentar doang ya. Ini kalau lu lihat pete gua nih ada yang bolong-bolong ya, itu bekas gua bersihin ya. Bukannya apa, bukannya ada uletnya, maksud uletnya udah gua bersihin, dia tenang aja nih ya. Ini udah gua belahin. Makanya kadang gua bingung ya kalau nonton apa itu video-video YouTube orang tuh, mereka masak pete bulat-bulat gitu kan, bulat-bulat dimasak. Wah, gila lu, dalamnya ada ekstra protein gak tuh? Kalau masak pete sih lebih baik dibelah gini ya. Memang secara estetika penampilan jadi agak kurang bagus nih ya kan. Petenya kok kelihatannya nggak hijau, nggak bulat gitu kan, nggak mengkel. Ya tapi daripada lu ini, daripada dalamnya lu ada ekstra protein, bahaya ya kan. Nah ini petenya udah gua tirisin. Nah minyaknya ini paling penting ya. Minyaknya bekas goreng pete ini jangan dibuang. Karena ini akan kita pakai untuk numis si cuminya ya, karena aroma petenya ini tadi sudah nyampur ke minyaknya. Itu yang mahal. Ini tuh yang mahal. Nah, kan kalau orang bikin bakmi kan pakainya minyak ayam ya kan, pakai minyak bawang. Nah kalau ini kita pakai minyak pete, apa pete oil, pete oil. Nah minyaknya udah panas, langsung aja kita tumis ya. Minyaknya agak banyak nggak apa-apa ya tadi ya. Nah, kita tumis dulu nih bawang sama cabai hijaunya. Nyium kan Mas, aroma petenya sampai sekarangnya kecium ya? Gila kan? Iya, gila kan? Hari gini lu masak nggak bisa nyium, hati-hati lu. Libur 14 hari. Mending sebulan. Hati-hati lu. Ini nih, kalau tadi lu kan gue pakai pete ya. Kalau bang, gue nggak suka pete, gimana? Boleh pakai. Ada juga orang yang suka pakai jagung manis ya. Pakai jagung manis atau jagung muda juga boleh ya. Jagung-jagungan dah pokoknya. Pakai jagung cocok dia. Jagung manis, jagung muda, nah cocok. Kalau nggak doyan pete ya. Cuman kalau cuminya mah wajib ya. Cumi asinnya pakai wajib ya. Kalau nggak mau pakai cumi asin, mau diganti cumi biasa, nggak cocok ya. Pakai nggak mau cumi asin, pakainya ikan asin, nggak cocok juga gitu ya. Dasar lu cumi gitu kan kata orang. Dasar lu cumi, masakan cumi mau diganti-ganti kan. Kadang gue bingung ya, cumi itu salah apa ya? Dipakai buat ngatain orang gitu kan. Ada yang apa nggak bener dikit, dasar cumi gitu kan.
gue bingung dasarnya tuh apa, kenapa cumi itu ya? Kasihan ini. Kasian ya, nggak tahu apa-apa dia. Ini kita tumis dulu sampai layu ya. Nah. 2000 years later. Oke. Nah ini cabenya udah layu, ya bawangnya udah coklat. Masukin tomatnya dulu ya, tomat sayurnya ya. Soalnya tomat sayur ini butuh waktu juga biar empuk ya. Gue masukin dulu tomat sayurnya. Nah, ini cuminya tadi gue masukin ya, cumi asinnya. Waduh, lihat sedep kan? Warnanya cantik bener. Waduh, ini namanya jatuh cinta pada pandangan pertama begini nih. Langsung aja kita hash. Oke, kita masukin petainya. Wah, daun jeruknya hampir kelupaan. Daun jeruknya kita masukin daun jeruknya. Nah, ini kita kasih air dulu ya, kita ungkep bentar ya. Gak usah banyak-banyak airnya ya. Gak usah banyak-banyak airnya, secukupnya aja. Kan kita mau tujuannya untuk ngungkep doang ya, biar rasanya semua menjadi satu gitu ya. Bukan buat apa, bukan buat bikin soto ya. Nah, nyambi diungkep kita bumbuin ya, kita seasoning langsung nih. Gua kasih chicken powder ya. Chicken powder dikit. Gua kasih lada ya. Gua kasih lada. Dan yang paling penting nih, gula pasir ya. Mau kasih gula. Nah. Di sini ada satu bahan lagi nih yang menurut gua cukup penting, yaitu kecap manis. Walaupun namanya sambal tetap dipakein kecap, bingung nggak lu? Gue juga bingung. Nah, kita pakein gak usah banyak-banyak, dikit aja nih, supaya warnanya lebih coklat gitu ya. Biar apa? Biar makannya tuh nafsuin gitu kan. Kalau makan makanannya pucet-pucet kan nggak enak gitu kan dilihat kan. Jadi gua kasih kecap dulu nih dikit di sini. Nah, ini akan kita ungkep dulu ya sampai dia kering gitu ya. Oke. Nah, ini udah kita ungkep bentar ya. Waduh, mantep kan, lihat kan nih. Cakep banget nih. Waduh. Oh, kuahnya ini agak hitam-hitam dari kecapnya ya. Is oke. Bukan dari tinta cumi. Bukan dari kecapnya nih. Kalau tinta cumi itu yang gede-gede gitu ya? Tinta cumi itu biasa kalau ini apa? Dia kalau buat ujian ya kan. Buat nulis ujian kan. Skripsi ya? Ini bikin skripsi, nggak punya pensil 2B, nah boleh tuh ganti pakai tinta cumi. Jayus lu bang, dasar cumi. Dasar cumi lu, jayus lu, cumi lu. Cumi. Lu tim cumi apa tim anjay, bang? Wah. Waduh, bingung kan? Soalnya kan hanya ada dua tipe manusia ya, yang Gue suka cumi. Cumi ya, sama gue tim cumi deh. Enak makannya. Seger, lu lihat tuh, peteknya, aduh, tomatnya tuh seger tuh, tomat hijaunya. Ya, oke. Cakep banget. Nah, oke, kita kasih garnish dikit ya, biar ada warna-warna dikit ya. Biar ada warna-warna merah dikit. Gua kasih hiasan dikit nih, tuh. Gua kasih cabai merah dikit nih di sini nih. Tuh kan.
Nah ya, jadi ada kontras warnanya nih. Bentar ya, biar lebih profesional dong. Ala-ala hotel, ala-ala resto ya kan, bersihin dulu. Ntar gue diocehin, bang lihat plating lu kotor banget gitu kan. Gue bersihin dulu tuh, cakep kan? Lihat nih. Oseng cumi asin. Maknyus. Oke. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang hari ini gue share ke kalian semua bisa berguna. Kalau gua aja bisa masak, lu juga pasti bisa. See you.